Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mengadakan rapat sosialisasi kewajiban dan teknis pemantauan wilayah setempat. Ya, jadi ini merupakan penguatan untuk integrasi pelayanan kesehatan primer pada puskesmas dan jejaringnya. Nah, jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini untuk menyamakan langkah ya, agar pemantauan wilayah setempat ini menjadi alat kerja rutin. Maaf, saya tutup pintu dulu. Iya, duduk ya? Iya. Jadi ini bisa menjadi alat kerja rutin untuk membaca masalah kesehatan per wilayah dan menentukan prioritas kegiatan. Ya. Nah, kemudian Nisa tadi sudah balik kita berarti. diharapkan untuk bisa memahami Barusan. kewajiban dan teknis Tadi pas pelaksanaan kita briefing. pemantauan Iya, wilayah setempat memang ya aku bilang kan jangan. dalam rangka ILP. Nah, kemudian menyepakati peran puskesmas dan jejaring dalam pengumpulan, analisis, dan tindak lanjut dari data wilayah. Kemudian menyiapkan langkah tindak lanjut ya, agar rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan ini berbasis masalah kesehatan terbesar yang ada di wilayah kerja. Nah, harapannya nanti semua peserta ini bisa memiliki pemahaman praktis dan daftar aksi yang dapat langsung dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja. Nah, kenapa PWS ini menjadi mendesak? Ya, karena dari data yang didapatkan, jadi ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan BPKP ya. Jadi dari data yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, itu ada 74 fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Kapuas. Jadi FKTP itu bukan cuma puskesmas ya, jadi juga ada apa? Klinik, kemudian praktek mandiri, tempat praktek mandiri dokter, perawat, bidan atau tenaga kesehatan lainnya, ya. Nah, dari eh, 74 ini 52 FKTP itu telah menerapkan integrasi layanan primer, ya. Nah, kemudian kita dari 74 FKTP itu 26-nya adalah puskesmas, ya. Nah, puskesmas ini memiliki 122 pustu aktif, ya. Dan kita di Kapuas ini ada sebanyak 426 posyandu. Nah, dengan jejaring yang luas ini, pemantauan wilayah setempat ini diperlukan agar masalah kesehatan ini tidak dilihat secara umum saja, ya, tapi bisa sampai ke desa atau kelurahan atau juga berbasis pada kelompok umur dan juga prioritas risiko, ya. Nah, saat ini ILP ini sudah berjalan ya dan memberikan dampak pada peningkatan beberapa indikator kesehatan. Namun, pelaksanaan pemantauan wilayah setempat ini masih perlu diperkuat agar perencanaan dan kegiatan ini lebih tepat sasaran. Nah, ini temuan daripada BPKP ya terhadap integrasi layanan primer di Kabupaten Kapuas. Jadi dari hasil uji petik ini menunjukkan bahwa Puskesmas Melati dan Puskesmas Palingkau ini belum melakukan PWS sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan kegiatan prioritas di puskesmas. Nah, penyebab utamanya adalah kekurangpahaman manajemen, tenaga medis, dan juga tenaga kesehatan tentang pelaksanaan pemantauan wilayah setempat. Ya. Dampaknya apa?
RUK dan RPK yang sudah disusun ini belum memprioritaskan penanganan masalah kesehatan terbesar di wilayahnya. Nah, akhirnya mereka membuat rekomendasi Dinas Kesehatan ya harus melakukan sosialisasi tentang kewajiban dan teknis pemantauan wilayah tempat ini kepada puskesmas beserta jaringannya ya. Nah, jadi harapannya adalah PBS ini menjadi dasar prioritas ya, bukan hanya kewajiban administrasi. Nah, harapannya PBS ini dari data bisa menjadi aksi ya. Nah, jadi kita mengumpulkan dulu data, mulai dari data sasaran, layanan, screening, risiko, ya, dan masalah kesehatan ini dari puskesmas serta jejaring. Nah, itulah sebabnya kami mengharapkan juga puskesmas ya juga mengundang jejaring, ya, walaupun saya tahu ini jam-jam kerja ya. Nah, tapi paling tidak adalah perwakilan, sehingga kan ini terutama untuk yang di kota-kota ya. Jadi harapannya nanti ada gambaran ya. Nah, makanya setelah data itu terkumpul dari puskesmas serta jejaringnya itu bisa dibaca kondisi wilayahnya itu seperti apa ya. Nah, jadi bisa dilakukan analisis ini per desa atau kelurahan ya. Juga bisa dianalisis berdasarkan siklus hidup dari bayi sampai lansia. Bisa juga analisis itu dilakukan berdasarkan kelompok risiko, ya. Misalnya kalau kita bicara masalah HIV/AIDS, ya, berarti kelompok berisiko itu misalnya pekerja seks komersial, kemudian laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki, ya. Nah, setelah dianalisa datanya, kita bisa tentukan prioritas, ya. Dari data yang tersedia, kita lihat, oh rupanya masalah yang terbesar ini misalnya masalah TB yang ada di desa atau di kelurahan Selat Hilir, nah, atau di Selat Hulu di mana jumlah kasusnya terbanyak atau terbesar. Nah, ini perlu segera diintervensi, ya. Nah, pilihan masalah terbesar itu kita masukkan di RUK atau RPK ya untuk melakukan intervensi serta kita memantau hasilnya. Jadi harapannya dengan alur ini pemantauan wilayah setempat ini bisa membantu Pusmas bergerak dari mengumpulkan laporan menjadi mengendalikan masalah kesehatan wilayah. Jadi memang semuanya itu diawali dari data ya. Jadi dari data-data yang kita miliki itu yang kita olah ya sehingga nanti bisa menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan. Nah, sekarang kita lihat arah tindak lanjut setelah sosialisasi ini, kita harapkan Pusmas bisa memastikan ya penanggung jawab PWS dan alur data di Pustu, Puskesdas, Posyandu, serta FKTP jejaring. Nah, kita harapkan nanti tim klaster bisa menggunakan hasil PWS ini untuk menyusun prioritas wilayah dan sasaran intervensi. Nah, kita harapkan nanti RUK dan RPK-nya bisa memperlihatkan keterkaitan ya antara masalah kesehatan terbesar, lokasi sasaran, kegiatan, dan sumber daya. Ya. Artinya betul-betul dari data yang disusun itu kita bisa dari data yang kita dapatkan itu kita bisa mendapatkan prioritas masalah terbesar yang akan kita intervensi. Nah, intervensi itu tentu nanti ada kegiatannya di mana memerlukan sumber daya apa saja, baik itu dana, kemudian apa nih, sarana prasarana alat kesehatan, dan juga apa sumber daya manusia, ya. Nah, Dinas Kesehatan ini berkewajiban nanti untuk melakukan pembinaan, pemantauan, dan penguatan kapasitas teknis secara berkala. Jadi nanti kalau memang eh, kalau kemampuan teknis ya itu tapi sejauh ini pengetahuan saya itu sudah dilakukan ya oleh berbagai macam program sesuai dengan
programnya masing-masing ya. Jadi prinsipnya satu data dibaca bersama, kemudian dari data tersebut kita tentukan prioritasnya ya. Jadi prioritas itu disepakati. Nah, kemudian nanti kita apa tentukan rencana kerja untuk menindaklanjuti hasil daripada penentuan prioritas tersebut. Nah, harapannya hasil PWS ini bisa menjadi bahan diskusi rutin, ya, bukan hanya dokumen pendukung di saat evaluasi, ya. Ini sebenarnya merupakan siklus saja ya, artinya apa? Ketika kita mengumpulkan data, kemudian kita menentukan prioritas, ya. Nah, kemudian kita bikin kegiatan, kita laksanakan kegiatan, kita evaluasi, nah kembali itu menjadi bahan untuk perencanaan berikutnya. Nah, kita berharap sosialisasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk menjadikan pemantauan wilayah setempat ini sebagai dasar pengambilan keputusan layanan primer di Kabupaten Kapuas, ya. Jadi Pusmas memahami teknis pemantauan wilayah setempat dan mampu menjalankannya secara rutin. Nah, kemudian jejaring layanan ikut mendukung ketersediaan data dan tindak lanjut masalah kesehatan. Kemudian dinas kesehatan memiliki bahan pemantauan yang lebih tajam untuk pembinaan wilayah. Nah, kita harapkan data yang baik ini bisa berujung pada layanan yang lebih tepat sasaran, ya, karena memang dia berbasis kepada data yang kita miliki sehingga nanti intervensi pun menjadi lebih tepat sasaran. Oke, itu dulu untuk pengantar. Untuk berikutnya kita serahkan kepada Ibu Eka. Silakan Bu Eka. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, di dalam ruang Zoom ini. Juga terima kasih untuk Pak Sekdis yang sudah mengawali kita di Zoom pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebagai tindak lanjut kita pagi hari ini kami persilahkan kepada tim PWS untuk lakukan sosialisasi. Mungkin yang paling pertama kita akan awali dari tim PWS dari bidang Kesmas, dari Kesga Gizi mungkin sudah hadir. Selamat pagi. Dari Kesga Gizi, Dinas Kesehatan. Dari Kesga Gizi, dari tim kerjanya Kesga Gizi ada? Sepertinya masih belum ada Pak Sekdis. Yang dari P2 juga saya lihat, saya perhatikan juga belum ada nih pesertanya. Saya izin calling dulu ya Pak. Silakan Bu Eka. Kita akan ada PWS kok, Bu Yaris. PWS kita. Oh ya Kak.
Maaf Bapak Ibu sekalian, nih dinas ini lagi pindahan, mungkin mereka lagi sibuk beres ruangan, mohon ditunggu. Izin Pak Kadis, Pak Sekdis, mohon maaf Pak. Ini apa namanya, wifi kantor juga ngadat Pak, jadi ini saya mobile dari luar untuk apa namanya bisa ikut Zoom. Masih ditunggu teman-teman bisa join yang dari Dinas Kesehatan. Pak Tio sambil mengisi waktu mungkin bisa diceritakan Pak Tio kemarin itu waktu pemeriksaan PPKP itu apa yang jadi masalah di Melati terkait PWS ini? Ya, baik Pak. Mohon izin Pak Sekdis dan seluruh unsur pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Mohon izin eh, informasinya yang pertama memang pelaksanaan PWS ini sebenarnya ya sudah dilakukan oleh teman-teman tentunya apabila melihat Juknis ILP itu yang apa tahun 2023 itu memang kan eh, fungsi PWS ini titik eh, krusialnya adalah di teman-teman Pustu. Nah, teman-teman Pustu memang melakukan PWS, Pak. Namun kendalanya adalah eh, dashboard PWS-nya yang memang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kita bagaimana menganalisis maupun memprioritaskan masalah-masalah kesehatan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, menanggapi masalah ya belum tepat sasarannya artinya RUK dan RPK kita artinya apakah sudah sesuai dengan hasil dashboard PWS berdasarkan permasalahan masing-masing permasalahan prioritas masing-masing di tiap daerah. Nah, memang kan untuk yang berjalan selama ini ya terkhusus untuk anggaran BOK dan non fisik ya memang eh, proses perencanaannya tentunya yang memang belum yang masih eh, dari atas ke bawah. Artinya kita masih mengikuti pagu yang sudah fiksasi dari Kementerian Kesehatan. Nah, lalu berdasarkan itu akhirnya dibikin prioritas-prioritasnya berdasarkan pagu yang sudah ada, menu yang sudah ada. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin juga kami sampaikan bahwa eh, juga melihat keterbatasan sumber daya manusia Pak yang ada di Pustu ya. Eh, di kami kan hanya ada dua pustu nih yang eh, dua pustu, dua poskesdes. Satu pustu di Selat Utara itu ada satu perawat, satu tenaga administrasi kebidanan namun dulunya bidan namun karena pendidikan tidak tidak relevan lagi jadi diadministrasikan. Nah, itu yang kedua
eh, Pustu di Selat Hulu itu ada 1 orang perawat dan kebetulan ada Poskesdes juga yang diampu oleh kedua bidan. Nah, memang dengan keterbatasan SDM di masing-masing pustu yang kalkulasinya adalah 1 RT itu Pak rata-rata kurang lebih 100 kepala keluarga. Nah, memang kita masih terbatas di situ untuk melakukan PWS. Namun, ya kita melakukan PWS sesuai dengan tentunya prioritas-prioritas atau urgensi permasalahan kesehatan. Nah, yang tentunya yang terakhir adalah optimalisasi peran kader yang memang belum maksimal. Tentunya kita ketahui bersama bahwa di perkotaan ini ya kita tentunya masih berharap eh, kader ini bisa sukarela bekerja dengan sepenuh hati. Memang juga kita sampaikan bahwa kesejahteraan maupun insentif kader nih yang memang masih kecil Pak kalau di perkotaan. Jadi informasinya itu 50.000 per bulan di masing-masing kelurahan. Namun ada kelurahan di Selat Dalam itu yang mereka eh, memberikan 100.000 per bulan untuk kadernya. Nah, mungkin standar itu yang juga berbeda, ya yang membuat akhirnya peran kadernya ya kita masih bertumpu pada kesukarelaan kader untuk melaksanakan kunjungan rumah maupun PWS ini. Mungkin begitu Pak. Hemat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tio. Dari Puskesmas Palingkau kemarin yang diwawancara siapa ya? Eh, yang diwawancara itu Kapus sama itunya Pak, sama tim inputnya. Tapi kebanyakan ke Kapus Pak. Oh gitu. Nah, terkait PWS-nya ada nggak disampaikan? Nah, kebetulan untuk PWS itu kami tidak terlalu banyak ditanyakan Pak ya, karena memang pemantauan wilayah setempat selama ini sebenarnya sudah jalan di Palingkau ya. Antara lain petugas kami di desa itu memang sejak tahun lalu sudah kami minta untuk benar-benar melakukan pemantauan wilayah setempat. Cuma memang kami kesulitannya atau bingungnya itu sebenarnya setelah ini dipantau, kami inputnya kemana gitu kan Pak ya. Terus seperti apa sebenarnya gitu. Kami berhubungan dengan siapa untuk konsultasi tentang penginputan hasil pemantauan ini. Antara lain yang sudah kami pantau untuk wilayah masing-masing desa kelurahan itu hipertensinya. Hipertensi itu bahwa memang aturan mainnya sudah harus dipantau dan itu minimal ditensi setiap bulan, sekali sebulan. Kemudian DM-nya, gula darahnya dicek setiap bulan sudah. Terus TB dipantau, terus gizi buruk, jiwa. Antara lain itu yang sudah sebenarnya terpantau, cuma kami ini masih kekurangannya mungkin di penginputan, Pak. Inputnya itu di mana gitu, supaya karena masing-masing PJ program kan menginput juga. Jadi begini Pak, sistem pemantauan yang kami lakukan itu, desa memantau masing-masing desanya, bertanggung jawab di masing-masing desa, kemudian hasil pemantauan ini dikirimkan ke PJ program. Nah, nanti PJ program lah yang menginput. Nah, permasalahannya miss-nya itu hanya di situ Pak. Nah, tapi kalaupun pemantauan itu belum maksimal, setidaknya kami sudah melakukan. Jadi pada saat kemarin BPK datang, sama sekali hampir tidak ada menyinggung tentang itu, tentang PWS gitu, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Pak Hari ini kan sudah gabung nih sebagai surveillance. Nah, kira-kira gimana nih Pak Hari jawab apa nih pertanyaan dari ya terkait masalah entry di dashboard kita. Mohon Pak Hari. Bapak. Mungkin apa suara saya jelas? Agak putus-putus. Enggak, Coba lagi Pak Hari.
Bentar ya Pak. Bentar ya. Atau matikan videonya coba. Ya, ya. Pak bisa dimatikan tadi Pak? Ya, ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kami lagi proses pindah di gedung baru, jadi sambil setting audio segala macam. Mohon izin, apakah sekarang suara saya jelas? Sudah lumayan. Lumayan jelas, Pak. Oh iya. Oke. Mohon izin, saya baru bergabung tadi, jadi saya mungkin nggak terlalu paham tadi yang disampaikan atau belum nangkap yang disampaikan. Cuma intinya kalau terkait dengan PWS untuk surveillance, kalau kami kan melakukan pemantauan wilayah setempat. Kalau dari program surveillance tentu kita berharap dari setiap puskesmas bersama jaringan dan jejaringnya, jadi dari Pustu, Poskesdes, Polindes, bahkan kalau misalnya ada mitranya, misalnya klinik, atau misalnya perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, mereka bisa mengirimkan laporan yang mana kalau dalam surveillance itu kan ada 24 jenis penyakit yang harus dilaporkan setiap minggu. Nah, tentu di sini teman-teman surveillance sudah paham apa-apa yang harus dilaporkan. Kemudian dari 24 jenis penyakit itu kita setiap BIMTEK, setiap pertemuan juga kita sampaikan bahwa 24 jenis penyakit itu terus harus dilaporkan atau zero reporting walaupun ada kasus yang tidak ada. Jadi kasus 24 itu tidak ada kasusnya, dia tetap harus dilaporkan dengan melaporkan nol. Nah, jadi kalau dari kita di surveillance ada 24 jenis penyakit itu yang diberikan kode A, B, C sampai Z. Kalau yang Z itu mungkin yang terakhir tersangka HFMD. Jadi kalau selama ini mungkin HFMD mungkin kita belum masuk dalam pelaporan. Kalau dalam surveillance kita sudah masuk dalam pengamatan itu gitu. Nah, jadi kita setiap minggu itu teman-teman akan melaporkan dan sekarang kalau dulu konsep awal mungkin dulu masih manual yang ada laporan mingguan namanya W2. Kalau semakin ke sini kita sudah mulai ada pembaruan mulai dari SMS, WA, kemudian sampai sekarang teman-teman puskesmas itu sudah mampu melaporkan dengan mengisi website SKDR sendiri. Jadi masing-masing puskesmas punya akun website SKDR. Jadi di situ mereka akan melaporkan kasus mingguan itu setiap minggu, di mana laporannya itu disampaikan setiap hari Senin atau Selasa pada minggu berikutnya. Nah, jadi kalau kami di surveillance ini ada 52 sampai 53 kali atau 52 atau 53 minggu dalam satu tahun yang harus dilaporkan. Jadi di situ ada ketepatan, ada kelengkapan, kemudian yang terakhir adalah respon alert. Jadi ketepatan itu akan disampaikan, dikatakan tepat apabila teman-teman puskesmas atau pas pelapor itu melaporkan tepat waktu di hari Senin atau hari Selasa minggu berikutnya. Kemudian dikatakan lengkap apabila teman-teman Paskes pelapor mengirimkan laporan sesuai dengan minggu seharusnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih di minggu 30, maka akan dikatakan lengkap kalau teman-teman Paskes pelapor mengirimkan 30 kali atau 30 minggu yang dilaporkan dari minggu pertama sampai minggu 30. Nah, yang terakhir tentu sampai ke minggu 52 atau 53. Nah, dari pelaporan yang disampaikan oleh teman-teman di puskesmas itu, tentu nanti akan ada istilahnya alert yang muncul. Jadi alert yang muncul itu
itu nanti akan direspon atau harapannya kita bisa tindak lanjuti 1 kali 24 jam setelah itu ternotifikasi sebagai ada peningkatan kasus. Nah, jadi kalau dari surveillance mungkin kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Hari, ini kan pertanyaannya, apakah bagaimana caranya agar ketika kita sudah punya sudah punya data PWS, nah kemudian bisa disusun menjadi program kegiatan prioritas ya, nah, kemudian bisa masuk ke RUK ya, kemudian di RPK, nah, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Nah, gimana Pak Hari itu siklusnya? Mohon izin Pak, tadi bisa dibilang gimana Pak? Jadi BPK itu mengharapkan agar puskesmas itu ketika mengumpulkan data PWS itu bisa digunakan untuk menyusun program prioritas ya. Jadi permasalahan yang utama gitu itu dimasukkan di RUK, RPK, nah kemudian nanti dilaksanakan dan dievaluasi. Nah, gimana tuh penerapannya, Pak? Yes, terima kasih Pak Tegris. Jadi kalau yang surveillance tentu kalau untuk kegiatan di surveillance itu kan ada beberapa kegiatan yang tentu nanti bisa dimasukkan dalam RUK RPK, kayak contoh pemantauan SKDR ini 24 jenis penyakit ini. Kalau di box itu kan ada menu verifikasi sinyal. Nah, verifikasi sinyal, penyelidikan epidemiologi, dan seterusnya. Nah, dan ini setiap tahun itu kan ada menu tersebut dalam BOK. Nah, dari pemantauan wilayah setempat ini, kita bisa mengestimasi kira-kira berapa banyak kasus atau potensi masalah kejadian luar biasa atau yang berkaitan dengan yang mungkin kita bisa lakukan verifikasi, sehingga itu akan kita bisa susun untuk menyusun berapa kebutuhan kita membentuk atau menyusun RUK dan RPK tersebut. Karena kan kembali bahwa terkait dengan verifikasi kalau dalam menu BOK itu verifikasi sinyal, itu bisa kita ambil dari pemantauan SKDR. Contoh kalau di SKDR, setiap minggu mereka melaporkan, kemudian muncul alert. Dari alert tersebut mereka bisa turun tim untuk melakukan verifikasi. Nah, verifikasi itu kesimpulannya adalah apakah mereka benar menemukan kasus tersebut atau tidak. Kalau kasusnya benar, verifikasi dinyatakan iya, benar terjadi kasus, maka dilanjutkan dengan penyelidikan epidemiologi. Nah, jadi siklusnya tentu dari pelaksanaan kegiatan PWS ini, maka mereka bisa mengestimasi waktu atau jumlah berapa kali kira-kira mereka bisa mengajukan kegiatan untuk verifikasi dan penyelidikan epidemiologi. Nah, jadi kalau kita sampaikan dengan teman-teman surveillance bahwa di awal kita mengejar kuantitas pelaporan. Artinya di surveillance itu kita ngejar bagaimana ketepatan, kelengkapan, dan respon alert itu bisa terpenuhi. Nah, sekarang kita mengejar kualitas. Dengan mengejar kualitas, kita tentu akan bisa meminimalisir kesenjangan. Kalau di awal kita hanya memperkirakan saja, oh kira-kira dalam 1 tahun kasus untuk dilakukan verifikasi atau PE itu 50. Itu kan hanya perkiraan kita gitu. Nah, kalau dengan pemantauan wilayah setempat yang dilakukan dengan kualitas yang benar, tentu kita akan bisa mengestimasi berapa banyak sih kejadian potensi KLB yang terjadi di wilayah kita, sehingga verifikasi itu kita akan cukup presisi untuk menentukan jumlahnya gitu. Misal
Ternyata 50 itu nggak cukup. Ternyata kasus potensi KLB kita ada 130. Maka kita bisa menyusun RUK itu misalnya 130 kali untuk melakukan verifikasi yang mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan penyelidikan epidemiologi. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ari. Nah, itu terkait masalah surveillance ya. Nah, mungkin kita coba ingin dengar ya kalau tadi teman-teman yang masih belum ikut sejak awal. Jadi di presentasi sebelumnya, nah saya ada menampilkan ini ya. Karena misalnya program TB ya bisa menjelaskan dari data PW yang dihasilkan dari pemantauan wilayah setempat ini ya, dianalisis, kemudian ditentukan prioritasnya. Nah, setelah itu nanti dia menjadi program yang kita masukkan di RUK atau RPK ya. Nah, silakan Bu, gambaran untuk misalnya di program, silakan. Ini mungkin lagi nggak di depan kamera kali ya. Atau yang sudah di depan Pak Saiful ini, Saiful Dinas apa Saiful mana? Saiful Kesling? Pak Saiful? Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah disampaikan tadi oleh komentar atau ada yang ingin ditanyakan atau bisa tergambar bagaimana pemanfaatan PWS ini dalam menentukan prioritas dan juga nanti untuk dimasukkan dalam rencana kegiatannya. Silakan dari teman-teman puskesmas. Pak Sekdis izin. Ya, silakan. Iya. Sebenarnya tadi agak bingung juga Pak di awal-awal teman-teman kami di grup kampus juga ini yang dibicarakan nih apa, maksudnya apa. Nah, tapi tadi setelah diskusi di grup sebelah dari info dari Pak Tio dan Bu Nur, nah ternyata yang dimau BPKP ini perencanaan tingkat puskesmas itu harus berbasis PWS atau hasil pemantauan dari cakupan puskesmas. Nah, sebenarnya Ya. puskesmas sudah melaksanakan Pak PTP namanya, perencanaan tingkat puskesmas. Boleh saya share screen Pak? Oke, silakan. Oke. Nah, kalau kami di Puskesmas Palangkau, kami setiap tahun semua klaster itu Pak membuat seperti ini. Ada identifikasi masalah. Nah, ini hasil dari PWS Pak. Cakupan dalam setahun, cakupan yang menurut teman-teman, ini masing-masing klaster membuat Pak. Mereka mengidentifikasi masalah, kemudian ditentukan dengan USG. Nah, kemudian setelah ketemu masalah prioritasnya dibuat perumusan, baik itu tulang ikan maupun pohon masalah. Nah, kemudian alternatif pemecahannya apa? Nah, nanti kegiatannya muncul. Kegiatan inilah nanti yang dimasukkan di RUK, Pak. Nah, apa ini mungkin yang mau BPKP ya, Pak? Nah, berarti betul ini. Berarti kayaknya kemarin ini karena yang ditanya di puskesmas lain ini mereka nggak bisa menunjukkan ini kali ya, makanya dia
Nah, tadi saya menangkap mungkin ini yang diminta BPKP ini, mungkin perencanaan tingkat puskesmas harus ada Betul. identifikasi, penentuan masalah, perumusan, sampai muncul di RUK itu kegiatannya apa yang menjadi prioritas di klaster itu misalnya. Nah, itu kalau Ya, pemikiran betul. saya, Pak. Mohon maaf kalau salah. Saya izin stop share screen, Pak. Oke. Nah, betul Pak. Jadi memang seperti ini yang diinginkan oleh BPKP. Artinya memang perencanaan kegiatan itu berbasis pada data. Jadi sebenarnya kalau Pusmas itu menjalankan prosedur yang ada di perencanaan Pusmas itu P2 ya atau P3. Benar, Pak. Nah, ini sebenarnya ini kan sudah bisa dilaksanakan ya. Berarti sebenarnya masalahnya adalah apa yang diketahui belum dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apa gitu mungkin masalahnya ya? Kita mungkin coba tanya sama ini Bu Epri ini sebagai pimpinan Pusmas Panamas. Nah, kira-kira yang disampaikan oleh Pak Nano itu gimana Bu Epri? Apa sudah dilaksanakan? Ini Bu Epri mungkin lagi pindah ruangan juga nih beres-beres. Atau kita pindah dulu ke Pak Edward. Silakan Pak Edward. Gimana Pak Edward? Ya, Pak Selis. Gimana? Apakah proses yang tadi disampaikan oleh Pak Nano itu juga sudah dijalankan di Mandomai? Sebagian besar prosesnya itu saya rasa hampir semua puskesmas kami sudah melaksanakannya, Pak. Karena memang pada saat akreditasi itu kan itu sudah eh, ada juga pembahasan seperti itu, dan setelah akreditasi puskesmas sudah mulai melaksanakannya. Walaupun mungkin kalau dalam bentuk yang PWS itu jujur saja kalau di Mandumai ini kita masih lebih mempercayakannya kepada masing-masing PJ programnya, Pak. Dan untuk untuk mengimplementasikannya di dalam bentuk RUK, sebagian hasil PWS itu memang ada yang dimasukkan. Mungkin begitu Pak dari kami. Ini mohon maaf Pak, karena kebetulan juga di Puskesmas Mandumai kami lagi ada kegiatan pelatihan kader, jadi saya sambil-sambil memberikan materi juga sambil-sambil dengarkan Zoom. Oke, Demikian terima Pak. kasih Pak Edward. Kemudian kita dengar yang dari kota nih, Bu Sandra, kira-kira gimana komentarnya? Apakah sudah dilaksanakan proses yang digambarkan oleh Pak Nano tadi? Izin Pak, kalau untuk puskesmas Selat sama. Untuk perencanaan tingkat puskesmas itu sudah dilaksanakan, cuman memang kalau dalam bentuk dokumen perencanaan tingkat puskesmas seperti punya Pak Nano yang mulai dari pendahuluan itu belum ada, tapi kita sudah langsung ke RUK dan RPK tahunan dan RPK bulanan begitu Pak. Oke, jadi mungkin ini kalau dipikir ya mungkin pengetahuan ini tidak merata dimiliki oleh semua staf puskesmas ya, sehingga ketika diadakan uji petik oleh BPKP semua punya pemahaman yang sama. Coba kita tes untuk puskesmas Mbak Desi. Gimana kira-kira Mbak Desi? Mbak Desi dari Talikumpunai. Ada komentar Mbak Desi? Atau kalau nggak ada kita ke Pak Beni. Coba Pak Beni. Beni Wewengkang. Tamban Baru. Hmm.
Silakan Pak Beni, ada yang mau dikomentari? Mungkin juga nggak di depan HP. Izin Pak, Bu, izin Pak. silakan Pak Beni. Ya, ini kebetulan dari tadi saya baru datang nih Pak, jadi belum begitu menyimak maksud dari kegiatan Zoom ini, karena saya baru sampai di ini Pak, di Puskesmas dan mau pertemuan lagi di desa ini. Oke, nggak apa-apa. Pak, informasinya Pak. Silakan. Kemudian kita lanjut Pak Beni, kira-kira gimana Pak Beni? Yang disampaikan oleh Pak Nano ini kira-kira sudah diimplementasikan di Danau Rawa atau belum? Ya, baik Pak. Jadi kalau untuk yang dilaksanakan pengumpulan data, itu kami melaksanakannya dengan PJ program dan juga surveillance Pak. Nah, namun bentuk dokumentasi yang seperti itu kami belum laksanakan Pak. Gitu. Oke, berarti memang saya juga mengakui ya dari 26 Pusmas ini ketika diminta profil pun atau penilaian kinerja Pusmas ini masih belum semua yang mengumpulkan. Jadi memang proses-proses yang disampaikan oleh Pak Nano itu juga belum berjalan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira ada gambaran nggak nih sekarang Pak Beni dari apa yang disampaikan oleh Pak Nano dan Pak Hari ini? Jadi ada pertimbangan kami tim manajemen meniru mekanisme Binwil Pak, TPCB itu. Jadi nanti dari induk akan ada menghandle berapa orang dari desa yang nantinya itu akan memantau Pak. Jadi misalnya contoh ada 4 orang misalnya, 1 orang megang 2 desa atau 3 desa, yang artinya dia tetap di induk, lalu ditanyakan setiap bulan ataupun per minggu seperti biasa kita kerjain, itu nanti akan direkap datanya. Di situ nanti harusnya bisa mengetahui problem masalah di desa yang diampunya. Karena kan di masing-masing desa ada nakesnya. Bagaimana Pak menurut Bapak? Oh ya Pak Nano, tadi saya lihat di yang rencana kegiatan itu nanti ketika diturunkan ke lebih detail berarti sudah ada sampai ke desa ya, Pak Nano? Kalau ini Pak, rekap kinerja secara keseluruhan aja Pak. Misalnya cakupan pelayanan ibu hamil. Nah, jadi semua Pak. Jadi yang menjadi masalah prioritas tingkat puskesmas nanti itu gitu Pak. Kalau di PTP, kalau yang per desa enggak Pak. Jadi sudah kompilasi kalau ini Pak. Karena nanti dia masuknya ke RUK Pak. Jadi bukan per desa lagi, tapi sudah level puskesmas. Oh gitu, ya udah. Cuma kan nanti kegiatannya itu mungkin nanti maunya BPKP itu kayaknya jadi agak lebih dirinci gitu Pak. Artinya nanti betul-betul memberikan prioritas kepada desa-desa yang mungkin cakupan masalahnya lebih besar itu didahulukan, mungkin gitu kali. Dia melihat ada prioritasnya. Tapi nampaknya kalau secara prinsip itu sudah lumayan ya, artinya sudah bisa menjadi prioritasnya Puskesmas ya. Nah, silakan dari Pusmas yang lain kira-kira ada komentar atau sudah ada gambaran terhadap apa yang diinginkan oleh BPKP ya. Kita dengarkan dari Ibu Fatma dari Pujon. Silakan Bu. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Nah, kalau di puskesmas kita Pak, hampir sama persis dengan Pak Nano. Karena dari hasil cakupan tahun sebelumnya atau hasil capaian sebelumnya, apa yang tidak tercapai itu yang menjadi masalah dan itu yang menjadi prioritas. Entah itu di desa A, entah itu di desa B. Sehingga nanti itu akan dituangkan di dalam RUK untuk tahun selanjutnya. Mungkin sepertinya hampir sama saja Pak seperti itu. Setiap puskesmas juga akan melaksanakan hal yang seperti itu Pak. Demikian Pak. Oke.
Nah, cuma memang ini Bu nanti apa nih? Saya nggak tahu kalau di puskesmas ini ya. Ini sampai ke tingkat-tingkat di atas gitu ya. Misalnya gini, kemampuan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, nah, kemudian dari data tersebut kita bisa mendapatkan prioritas ya permasalahan yang akan kita pecahkan. Nah, kemudian itu nanti diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Nah, kadang-kadang ya ini kan juga terjadi pada level kami ya di tingkat dinas itu. Jadi seringkali level perencanaan itu hanya pada orang perencanaan dan juga pimpinan, nah gitu. Nah kira-kira apakah kemampuan melakukan proses itu juga dimiliki oleh semua staf itu secara merata? Gimana Bu Fatma? Sepertinya tidak, Pak. Karena ada orang-orang tertentu yang memahami itu. Yaitu juga yang jadi kendala kita. Nah, makanya kalau di puskesmas kita di Pujon itu saya melihat dari hasil capaian tahun sebelumnya. Nah, sehingga itu yang menjadi prioritas masalah kita, entah itu di desa A, entah itu di desa B, sehingga nanti untuk kegiatan di tahun selanjutnya di desa itulah yang akan kita laksanakan kegiatan terkait dengan capaian yang belum tercapai itu. Oke, terima kasih Bu. Nah, Ya. jadi memang kalau dari apa yang disampaikan oleh Bu Fatma ya, jadi memang nampaknya kemampuan seperti yang disampaikan oleh Pak Nano ya, dan juga tadi disampaikan oleh Dr. Bene ya, memang ini nampaknya masih tidak merata ke semua staf kita di puskesmas ya. Artinya mereka sebagai pemegang program itu punya kewajiban untuk melakukan pemantauan wilayah setempat. Nah, kemudian dari data yang mereka miliki, mereka bisa mengidentifikasi masalah gitu dari data-data yang mereka dapatkan. Nah, kemudian dari masalah tersebut mereka melihat mana masalah yang paling besar yang perlu segera dipecahkan. Nah, itu nanti menjadi masalah yang prioritas. Nah, untuk pemecah masalah itu mereka bikin kegiatan. Nah, nampaknya yang terjadi ini di Pusmas yang menjadi uji petik ya, itu di Melati sama Palingkau. Kebetulan kena orang yang ini nggak paham ya. Nah, kemudian akhirnya ketika ditanya sama BPKP, sebenarnya kita sudah mengerjakannya, tapi mungkin karena yang melakukan itu tidak melibatkan semua orang, yang akhirnya prosesnya tidak diketahui ya. Karena kalau kita lihat kan penyusunan RUK itu kan sudah juga melakukan melalui sebuah proses sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Ya. Nah, berarti ini lebih kepada ini ya, sifatnya itu pemerataan kemampuan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Ya. Nah, ada masukan dari yang lain kira-kira? Izin Pak Sekdis. Oke, silakan Bu Eka. Halo Pak. Iya Pak, jadi gini Pak, waktu pemeriksaan BPKP itu saya ikut mendampingi di tim Melati dan di Puskesmas Palingkau juga. Nah, di situ untuk pertanyaan dari BPKP, mereka itu tanya satu-satu per program, Pak. Jadi kalau cerita tentang apakah data PWS ini dimanfaatkan dalam perencanaan tingkat puskesmas, itu belum sampai situ mereka bertanya detailnya. Karena yang nanya ini juga per irisan, jadi yang kebutuhannya mereka aja. Misalnya tentang program imunisasi, dananya berapa, seperti itu. Mereka tanya imunisasi dananya berapa, atau mereka tanya juga KIA gizi dananya berapa sasarannya, berapa kali tindakannya, berapa kali kunjungannya, misalnya seperti itu. Seperti apa pemanfaatan dananya, dan mereka tidak ada tanya tentang ini datanya per bulan, lapor per tanggal berapa ke Dinas Kesehatan, misalnya seperti itu pertanyaannya. Apakah data ini digunakan dalam perencanaan tingkat puskesmas atau dimasukkan dalam Lokmin atau dalam lokakarya program gitu loh Pak, Lokmin program seperti itu. Nah, tidak ada pertanyaan seperti itu yang memang berkaitan dengan kinerja puskesmas dengan bahasa yang kita ketahui di bidang kesehatan. Mereka tanya itu tentang pemeriksaannya seperti itu Pak, yang dari BPKP. Jadi nggak ketemu ininya
maksud yang mereka data yang mereka inginkan dan data yang kita ketahui seperti itu. Karena itu pada saat dari BPKP keluar bahwa perlu ada sosialisasi tentang PWS, kita pikir itu sosialisasi tentang pemanfaatan atau keaktifan untuk melaksanakan PWS dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan. Seperti itu, Pak. Jadi kalau Pak Nano tangkap maksudnya seperti apa yang diinginkan, itu betul yang dari maksud Pak Nano seperti itu. Dan Bu Nur pun mendampingi pada saat pemeriksaan, Pak Tio pun mendampingi pada saat pemeriksaan seperti itu. Dan tidak ada pertanyaan yang menjurus untuk data PWS dalam perencanaan tingkat puskesmas. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa dikoreksi atau ditambahkan dari Pak Tio dan Bu Nur Cahaya yang sama-sama kita mendampingi pada saat pemeriksaan BPKP saat itu. Terima kasih. Demikian Pak Sekdis. Iya, betul sekali kata Bu Eka tadi ya, karena memang seperti itu. Jadi yang dimauinya BPK itu apa? Ya, saya pun nggak paham gitu, karena di pertanyaannya juga sepotong-sepotong. Kalau yang dimaksudkan ya bahwa perencanaan tingkat puskesmas tentunya kami punya gitu, dan dasar membuat perencanaan itu pasti data-data di tahun sebelumnya, itu sudah pasti Pak. Tapi memang pertanyaannya nggak ada mengarah ke sana. Jadi apa yang disampaikan Bu Eka saya pikir benar Pak. Demikian. Oke, ini saya bacakan aja ya laporan hasil evaluasi. Jadi hasil uji petik menunjukkan bahwa pada Puskesmas Melati dan Puskesmas Palingkau belum melakukan PWS sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan kegiatan prioritas di Puskesmas. Kondisi ini tidak sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian tentang petunjuk teknis integrasi pelayanan kesehatan primer yang menetapkan pada diktum ketiga. Ntar saya tutup pintu dulu ya. Yang menetapkan pada diktum ketiga yaitu integrasi pelayanan kesehatan primer menitik beratkan pada penguatan promosi dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Kedua, pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan primer mulai tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga, dan penguatan pemantauan wilayah setempat melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa atau kelurahan serta kunjungan keluarga atau kunjungan rumah. Hal ini disebabkan kekurang pahaman manajemen dan tenaga medis serta tenaga kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya untuk melakukan pemantauan wilayah setempat. Akibatnya, rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas belum memprioritaskan penanganan permasalahan kesehatan terbesar di wilayahnya. Nah itu. Ya. Jadi memang nampaknya cocok seperti yang disampaikan oleh Pak Nano ya. Nah, tapi mungkin apa? Nah ini Bu, ininya apa? Nah dari masalah seperti ini kita apa? Diminta untuk membuat sosialisasi. Oke, ada komentar? Silakan. Ya, tapi paling tidak inilah apa? Sudah tergambar ya. Bagaimana itu PWS, kemudian bagaimana pemanfaatannya. Dan nampaknya seperti yang disampaikan oleh Pak Nano itu cukup mewakili ya dari yang Izin, sudah Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Bodon. Ya, Pak, dari Puskesmas Panamas nih, tadi yang belum sampaikan izin, baik ini juga. Dulu kita kan pernah sosialisasi dengan ILP nih, terkait dengan cluster ya. Jadi di dalam sesuai dengan pembahasan kita hari ini tentang PWS, tentu itu terkait dengan data. Data itu kan ada dua, Pak. Data dalam pelayanan gedung dan dari luar gedung. Jadi data di dalam gedung itu ada pelayanan puskesmas, pelayanan puskesmas yang kita input nanti tenaga kesehatan master 1, 2, 3, dan 4 itu menginput hasil pelayanan puskesmas
dan juga Pusno juga menginput di dalam Simpos. Kalau di luar gedung nanti posyandu ya, kegiatan kunjungan rumah itu melalui ASIK dan juga melalui WhatsApp itu mulai diinput dari itu satu-satuan di data PS-nya Puskesmas. Nah, jadi setiap klaster itu petugas klaster 1 misalnya melakukan klarifikasi data tepat waktu dan kelengkapan datanya. Jadi pengolahan data itu nanti di klaster 1, 2, 3, dan 4 itu melakukan pengolahan, dianalisis data itu ya menjadi satu umpan balik kepada petugas klaster, memberikan umpan balik kepada penjaring ya, sesuai dengan kasus yang ditempatkan. Jadi kalau kita ingin melihat data di e-pos itu, kalau memang Pustu mengerjakan, menginput, itu datanya bisa Pak dapat itu inputan datanya ya dari Pustu-Pustu. Jadi suatu kesatuan pengawasan wilayah ya, wilayah Puskesmas yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi setelah itu akan dilakukan tindak lanjut ya, maupun jejaring yang melaksanakan penanganan masalahnya, juga diperlukan suatu koordinasi dengan petugas Pustu dan Puskesmas. Tindak lanjut ini tadi menjadi masalah yang akan dirapatkan ya, dirapatkan pertemuan-pertemuan baik di pertemuan lintas program, lintas sektor, lokal karya mini pada koordinasi atau juga rapat-rapat mingguan Puskesmas juga bisa. Dan ini menjadi suatu laporan ya, dijaring laporan yang hendak ditindaklanjuti. Jadi analisis data sesuai dengan kebutuhan masing-masing klaster tadi. Contoh misalnya klaster 4. Setiap hari perlu melakukan analisis situasi kasus. Misalnya terjadi potensi KLB, ya, melakukan PE dengan pihak terkait, melakukan analisis faktor risiko, melakukan diseminasi data, dan juga melakukan tindak lanjut, berkolaborasilah dengan klaster-klaster yang terkait. Mungkin itu Pak, karena pemantauan wilayah ini terkait dengan Pustu-Pustu ini merupakan suatu data di luar gedung yang harus ya kita himpun menjadi suatu data PWS. Mungkin gitu Pak, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Nah, ini masukan yang baik ya dari Pak Bodon ya terkait masalah bagaimana pemanfaatan data ya yang harus terus dilakukan analisis itu secara terus-menerus sehingga betul-betul dinamis. Ini luar biasa. Ya. Nah, silakan ada masukan lain. Izin Pak Kadis, Pak Sekdis. Ya, dari Palingkau. Kalau menyimak dari awal tadi, bahwa PTP atau perencanaan tingkat puskesmas memang kami masih mengacu ya pelajaran kami pada saat pelatihan manajemen puskesmas ya, di mana pembuatan RUK itu perencanaan tingkat puskesmas itu berdasarkan data tahun sebelumnya. Itu saya pikir semua puskesmas sudah paham. Nah, ternyata ILP ini era ILP bahwa data yang dianalisis itu adalah data yang ada di dashboard. Nah, yang menjadi pertanyaan saya maksudnya ini apakah dashboard hasil CKG atau dashboard yang mana supaya kami tidak salah. Nah, kalau misalnya dashboard CKG, di situ nanti memang akan kelihatan itu berapa jumlah DM-nya, berapa hipertensinya, berapa penyakit-penyakit lain TB kelihatan. Nah, apakah ini yang dimaksudkan atau seperti apa, Pak? Karena dashboard PWS saya dari tadi masih belum nyambung. Mungkin perlu masukan supaya kami tidak salah lagi ke depannya. Silakan Pak Bodon. Saya sendiri karena bukan di Pusmas jadi juga nggak tergambar juga. Mungkin dari Pak Bodon bisa membantu pertanyaan dari Ibu Nur Cahaya. Silakan Pak Bodon. Bagaimana Pak Bodon? Ini lagi nggak di depan HP kali ya. Oke, dari yang lain, dari Pak Nano. Ya Pak, Gimana Pak Bodon? Ya, terkait dengan dashboard data PS itu kan kita punya ASIK tuh. ASIK punya EPUS, mungkin menjadi suatu kolaborasi. Mungkin teman-teman juga punya
WhatsApp ya, yang mungkin menjadi suatu apa namanya bagian data di teman-teman program yang menjadi suatu masukan untuk menjadi suatu apa namanya sumber-sumber data yang kita lihat. Sementara di EPUS itu kan kita bisa tuh lihat apa namanya jenis-jenis mungkin penyakit yang sudah dilakukan diinput oleh teman-teman baik di Pustu maupun di Puskesmas. Saya rasa untuk sementara ini kita bisa lihat datanya di dashboard EPUS ya, dan juga ASIK. Tapi kayaknya sih untuk ASIK ini antara EPUS dan ASIK ini saya juga kurang tahu siapa integrasinya apa namanya bisa dikombin gitu kan, bisa kita lihat apakah memang suatu perbedaan terkait dengan apa yang kita bahas kemarin di waktu pertemuan itu. Kalau di ASIK itu kan screening kita lah yang paling kita utamakan di situ. Saya terlihat juga itu data-data pasien-pasien yang ada di wilayah kerja kita. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Bodon. Jadi memang Bu Nur Cahaya, kita bisa memanfaatkan dashboard itu dari berbagai macam dashboard yang ada, ya, dan itu nanti dikombinasikan sehingga nanti bisa menghasilkan data yang komprehensif. Silakan ada masukan dari teman-teman yang lain. Izin Pak, boleh share screen lagi Pak? Ya, silakan Pak Nano. Ya, nah ya oke Pak. Nah benar kata Bu Nur tadi Pak. Kalau di manajemen puskesmas yang dijadikan dasar untuk perencanaan tingkat puskesmas di tahun berikutnya adalah satu tahun ke belakang. Nah, kebetulan saya belum pernah ikut manajemen yang di ILP. Nah, tapi kalau dari kami Puskesmas Palangkau, nah ini mohon maaf juga nih masukan bagian perencanaan. Biasanya setiap tahun tuh ada penetapan indikator prioritas Dinkes yang menjadi tanggung jawab Puskesmas. Nah, beberapa tahun ke belakang itu nggak ada lagi, Pak. Nah, ini jadi kami mengambil tahun yang 2023, kalau nggak salah, mohon maaf kalau ada Pak Hadi di sini. Nah, ada seperti ini, Pak. Nah, jadi cakupan penilaian tahun sebelumnya, ini saya mohon maaf, 2026 belum bikin, kami adanya 2025. Jadi kami pakai cakupan indikator yang tahun 2023 untuk 2025 seperti ini. Promkes, Kesling, Kesga, Gisi. Nah, seperti ini. Tahun sebelumnya tetap Bu Nur kami memakai -1. Misalnya 2025 perencanaannya berarti 2024 yang dipakai untuk perencanaan 2026. Nah, terus karena kita ILP, indikator-indikator ini kami kelompokkan ke dalam ILP. Seperti itu. Nah, yang masuk manajemen, nah, saya ambil contoh nih klaster 2. Indikator-indikator yang rendah, yang masuk menurut kami masuk klaster 2, kami masukkan di list di sini. Nah, terus cakupan-cakupan yang rendah, ya, kami bikin USG lagi untuk menentukan prioritas saja. Kan masalah banyak, tapi kita harus menentukan yang mana yang prioritas. Nah, sehingga di klaster 2 dari indikator yang dibikin dinas tadi, kami kelompokkan ke dalam klaster, karena kan kita harus mengacu PWS-nya sekarang klaster. Nah, terus, muncullah di PWS klaster 2 ini, masalahnya adalah ibu bersalin masih belum mendapatkan pelayanan. Nah, kemudian dianalisis, muncullah ini prioritas masalahnya ini sosialisasi persalinan aman di kelas ibu, advokasi. Dan kebetulan ini semuanya bisa dimasukkan di kelas ibu. Nah, jadi kami aman. Jadi semua kegiatan prioritas di klaster 2 tercover di kelas ibu. Nah, jadi kalau menurut saya Pak Jumatil izin tetap kayak manajemen-manajemen yang dulunya dashboard ataupun indikator yang kita pakai itu tahun sebelumnya. Kita rencanakan 2026 kita memakai hasil cakupan kita 2025 untuk perencanaan 2027. Kalau menurut saya tahu kalau Pak Tio yang baru mengikuti pelatihan manajemen puskesmas yang ILP, Pak Muhyar juga harusnya baru mengikuti yang ILP. Izin begitu Pak dari saya.
Oke, terima kasih. Nah, ini jelas ya. Jadi yang ditampilkan tadi oleh Pak Nano itu adalah hasil daripada identifikasi dari semua klaster, ya. Nah, itu persis seperti yang diminta oleh BPKP. Oke, silakan teman-teman. Kira-kira sudah ada gambaran ya. Jadi intinya sosialisasi ini adalah memberikan gambaran kepada semua puskesmas, sehingga nanti ketika dilakukan lagi evaluasi, ingat ya, ini baru evaluasi kemarin triwulan kedua, kalau nggak salah ya, Bu Eka ya, untuk ILP. Nah, nanti mudah-mudahan nanti ketika ada evaluasi lagi nanti untuk triwulan ketiga atau keempat ya oleh BPKP, uji petik nanti puskesmas yang lain, nah mudah-mudahan nanti sudah siap ya dengan apa, dengan data-datanya. Nah, karena ini berdasarkan contoh yang disampaikan oleh Pak Nano ini bisa menggunakan data dari tahun sebelumnya, silakan nanti untuk persiapan ya. Jadi diharapkan nanti semua staf puskesmas yaitu mengerti ya bagaimana menjelaskan proses ini. Oke, masih ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman Dinas Kesehatan maupun dari puskesmas, silakan. Pak, izin Pak, masukan aja Pak. Kalau bisa tuh setiap tahun dibuat kayak SK indikator prioritas dari, kalau dulu bagian perencanaan ya Pak. Nah, jadi indikator yang menjadi prioritas puskesmas, kalau bisa per klaster. Nah, jadi kami puskesmas menyusun PKP pun mudah, dan menyusun perencanaan tingkat puskesmas pun mudah. Tinggal mengambil dari situ aja, kami bikin analisis, kami bikin sampai muncul kegiatannya nanti. Nah, itu akan memudahkan kami, Pak, karena yang diminta salah satu puskesmas menentukan indikatornya ini dari mana. Nah, biasanya harus ada SK Dinkesnya, Pak. Nah, selama ini nggak ada, dari 2023 terakhir kalau nggak salah nggak ada lagi penetapan indikator prioritas Dinkes yang menjadi wewenang puskesmas, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin ada tanggapan dari PIH, dari Pak Ghazali. Ini Pak Ghazali audionya nggak di-connect nih. Izin Pak Sekdis nambah usulan. Silakan. Kalau memungkinkan dan ada waktu mungkin untuk semua puskesmas, saya pikir kalau ada misalnya Bu Eka pelatihan manajemen tentang ILP, sebaiknya diadakan untuk menyamakan persepsi dan semua, karena saya tahu Pak Nano juga belajar mungkin otodidak masih, artinya entah udah sesuai maunya BPK atau enggak. Betul, ya kita betul. juga perlu ada kepastian. Jadi kalau memang memungkinkan ada OJT atau pelatihan bagi kami manajemen tentang ILP, itu sangat lebih bagus, karena selama ini memang ya sistem ILP cluster ya taunya sampai sebatas di situ gitu. Saya pikir itu kalau memang memungkinkan gitu Pak. Oke, gimana Bu Eka? Iya Pak, selama ada dananya akan terus diakomodir. Kemudian Pak, apabila ada BK izin. Pak Tio Ya, kemarin Pak. rasanya manajemen sudah berbasis ILP. Yang pelatihan terakhir kemarin, Pak Tio. Pak Tio pelatihan di mana ya Pak? Saya belum tahu apakah mandiri atau dari Bapelkes undangannya. Karena kalau biasanya Mandiri. Nah, kalau mandiri itu kan berarti berbayar. Pak Tio berapa duitnya biar direncanakan nih di tahun 2027? Mohon izin Bapak Ibu, Ya. kami ikuti di tahun 2025 pada bulan Juli itu. Jadi pihak ketiga ya, PT Edwin Cipta Kompetensi kalau tidak salah ya nama pihak ketiga. Jadi sekitar 2 juta lebih lah kurang lebih. Selama Oh ya, berarti itu Zoom ya? Ya, Zoom. Ya, betul. Kalau memang segitu biayanya. Ya, sedikit sama Bapelkes kita Pak. Kenapa Pak? Ya, perihal materinya pun memang sudah diintegrasikan dengan transformasi kesehatan ILP. Nah, jadi memang tidak banyak yang berubah perihal perencanaan, tetap variabel indikator tahun sebelumnya itu memang tetap menjadi variabel perencanaan puskesmas, namun juga memang entah kenapa pada saat itu
ya tidak banyak membahas tentang PWS ini juga sebagai variabel penentuan perencanaan di tingkat puskesmas. Dan memang pada saat, ya benar seperti yang dikatakan Bu Nur Cahaya, memang kita itu lebih sedikit terbuka perihal PWS ini pada saat BPKP datang. Oh, baru tahu bahwa PWS ini memang benar-benar rohnya dari ILP ini. Kita memang tahunya sebatas ya pengklasteran, ya itu sebatas itu. Ternyata memang ya jadi inti sebenarnya digitalisasi dashboard per kelurahan tadi, per wilayah itu sebenarnya yang kita inti menganalisis permasalahan di tingkat puskesmas itu. Ya, baik Pak Tio. Jadi tahun 2024 mungkin teman-teman kepala puskesmas ada yang masih ingat atau ada yang udah lupa bahwa kita tuh sudah belajar manajemen puskesmas waktu itu di Hotel Neo 10 hari juga dengan Bapak Elkes. Temanya, topiknya itu tentang manajemen puskesmas ILP. Namun karena kita tuh baru transisi, jadi kita praktek pun waktu itu masih meraba. Puskesmas tempat kita praktek masih melongo. Ingat nggak Pak Nano, Bu Nur, Pak Edward? Waktu itu kita praktek, mereka juga bingung apa itu Belum. ILP kan. Ya kita. Benar-benar. Nah, tapi kan waktu itu kan kita hanya belajar dasarnya karena kita tuh ada di transisi itu gitu. 2023 jebret keluar Kemenkes tentang ILP, 2024 kita langsung laksanakan ILP dengan kurikulum yang baru, manajemen puskesmasnya seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa ulang lagi, review lagi. Nah, siapa tahu Pak Sekdis kan bisa perjuangkan untuk kita. Tolonglah di Yan Primer untuk bikin pelatihan MP agak digedein dikit dananya. Dikit lah Pak, nggak usah banyak. Yang penting tercover. Ya, makasih Pak Sekdis dan Bapak Ibu Kepala Puskesmas lainnya. Oke, ini tadi Pak Ghazali kayaknya mau ngomong. Silakan Pak Ghazali. Kedengaran lah Pak? Kedengaran. Halo Pak, kedengaran? Kedengaran. Oh ya, jadi kemarin saya ada coba-coba bikin Pak, untuk penilaian kinerja puskesmas itu per klaster sudah saya bikin. Jadi nanti formatnya seperti ini. Per puskesmas itu sudah saya pisahkan berdasarkan klaster-klaster juga, bisa pilih. Ini sebentar saya share screen dulu Pak. Kelihatan Pak? Apakah terlihat teman-teman? Sudah. Oh ya, jadi ini sudah saya bikinkan per puskesmas itu untuk penilaian kinerja masing-masing per klaster sudah saya bagi-bagi juga. Jadi nanti teman-teman tinggal klik. Ini masalahnya cuma satu Pak, SK-nya belum disahkan lagi. Saya sudah bikin juga SK ke Dinkes tentang penilaian kinerja puskesmas untuk 2026. Kalau misalnya nanti bisa dilanjutkan, bisa kita bahas secara terpisah. Jadi di sini saya buat misalnya ini ya, punya Palangkau Pak ya. Bentar. Saya bikinkan. Pak Nano kayaknya sudah lihat juga kemarin. Nah, ini sudah saya pisahkan per Oh iya, klaster. sudah. Ya, ada klaster manajemen dengan rencana-rencana target-target seperti ini bisa dilihat. Kemudian klaster ibu dan anak bisa kita lihat ada target juga ini. Ini wajib diisi oleh puskesmas, ada yang diisi bulanan, ada yang diisi per 3 bulan masing-masing. Kemudian ada klaster dewasa lansia juga saya bikin. Dan di ujungnya juga sudah saya kasih penilaian. Ada feedback Dinkes saya kasih juga secara otomatis, tapi ini belum semua saya bikinkan. Jadi nanti semua bidang akan memberi feedback secara otomatis bagaimana hasil penyebab masalah kalian ini. Misalnya cakupan si presentasi usia yang mendapatkan screening nabza ini jelek, nanti saya kasih otomatis ada penilaian di sini. Nah, ini juga bisa sebagai salah satu masukan untuk membuat rencana kerja untuk tahun berikutnya lagi. Ini ada lintas klaster juga, semua sudah lengkap saya buatkan. Cuma ini memang mungkin perlu rapat terpisah lagi karena terus terang SK ini belum disahkan. Ini sudah dipisah-pisahkan per puskesmas. Selain itu juga sudah saya buatkan juga itu Pak. Di sini juga ada profilnya. Bentar, saya buka ya. Ada profilnya juga. Selain juga saya bikinkan profil untuk tahun 2026. Cuma karena memang belum saya share, jadi teman-teman belum bisa membuat. Misalnya saya buat ya, Palangkau baru ini sudah saya bikinkan profil, sudah saya buatkan nama-nama desa. Jadi nanti tinggal membuat ini sudah
sudah ada masing-masing, sudah ada desa-desa yang sudah saya masukkan juga nih, Belawang. Nanti akan dilingkan dengan profil dinas, jadi kita nggak perlu lagi minta-minta ke bidang, nanti kita tinggal sesuaikan saja apakah sama nilai dengan bidang dengan puskesmas. Begitu Pak, mungkin bisa jadi masukan untuk penilaian kinerja puskesmas. Pak Ya Pak Ghazali, Jali, ini SK-nya bisa Pak Jali. SK, Pak Ghazali, ya ini Pak, bisa ya. nggak langsung di PDF-kan? SK-nya Pak, bisa Pak, Ya, tapi belum tanda tangan Pak profil. Kadis. Profil sementara nggak bisa Pak, jadi saya kasih template aja di sini. Nanti Bukan masing-masing maksudnya gini, ke depannya kalau bisa semua puskesmas itu kita kayak ini, kayak BPS gitu. Oh iya ya, Nanti bisa Pak, bisa dipikirkan. Jadi nanti Jadi nanti ke depannya itu semua puskesmas itu punya dokumen penilaian kinerja puskesmas. Nah, kemudian nanti ada dokumen profil puskesmas. Nah, nanti semuanya kita publikasi secara resmi sehingga nanti siapapun bisa melihat. Iya. Rencana saya begitu. Jadi nanti ada tombol otomatis, nanti bisa meng-create semua, jadi langsung jadi satu laporan lengkap begitu. Maksud saya juga seperti itu nanti di masa depannya. Ini cuma sediakan template-template aja, belum bisa seperti itu Pak. Nanti masih saya cari caranya masih. Mantap Pak Jali nih. Oke. Pak, boleh terakhir Pak. Oke, silakan. Ntar saya berhenti sekali. Mohon izin Pak, usul kan kita ada tiap bulan dan 1 tahun biasanya lapor LB itu kami rasa memang sudah cukup menggambarkan permasalahan kan. Bahkan di situ detail ada tiap permasalahan penyakit juga ada di situ. Nah, bisa nggak Pak kira-kira formatnya disatukan seluruh puskesmas? Ada grafik atau dashboardnya apakah bisa ya Pak ya dimodifikasi lembar kerja itu jadi semacam ada dashboard, grafik dan lain-lain. Nah, mungkin cara tercepatnya adalah itu karena itu yang rutin kita isi setiap bulan begitu, dan ketika diotomatiskan kerjanya ya otomatis gambar dashboardnya apakah bisa dan memungkinkan Pak ya. Kalau kita artinya yang paling memungkinkan juga ada pus ya yang sering seperti yang sering kita akses dan bisa menggambarkan dashboard permasalahan kesehatan itu EPUS. Nah, namun memang tidak merata seluruh pustu memanfaatkan EPUS itu karena terkendala sarana prasarana kembali. Mungkin itu Pak usulnya Pak. Oke, gimana tuh Pak Ghazali usulan dari Pak Tio? Sebenarnya ini untuk LB itu Pak ya sudah ada di puskesmas semua, betul seperti Pak Tio bilang. Jadi bisa sebenarnya diambil secara otomatis dari situ. Bahkan juga katanya di dinas juga ada akun admin, jadi bisa mengakses secara langsung. Cuma karena saya nggak megang, jadi saya nggak tahu itu bagaimana proses LB-nya, bagaimana bisa dinilai. Jadi saya cuma bisa berkomentar bahwa yang saya buat yang penilaian kinerja puskesmas itu juga ada penilaian laporan bulanannya sebetulnya. Cuma memang karena belum di-sharing jadi nggak bisa diambil. Untuk yang LB nanti harusnya di puskesmas itu memang sudah ada sebetulnya Pak, sudah ada lengkap. Jadi tidak perlu lagi kita membuat laporan secara manual. Bisa kita akses dari situ, dari admin, ada admin punya puskesmas sendiri di dinas. Begitu Pak. Nanti untuk akun EPUS itu minta sama Pak Rengki atau Pak Hadi, itu ada mereka pegang. Nanti saya tanyakan Pak ya. Oke, terima kasih Pak Tio atas masukannya. Silakan, masih ada lagi masukan dari yang lain? Ini luar biasa nih ya. Nah, kedepannya nanti mudah-mudahan kinerjanya bisa makin meningkat. Masih ada masukan? Pak Jali, untuk SK-nya tadi ada ya dari SK Dinkes untuk penetapan indikator yang di PKP tadi? Ada saya bikinkan, cuma belum saya mintakan tanda tangan, masih bisa dicek di sini ya. Siap, berarti belum resmi aja lah. Belum resmi aja. Oke, Ada siap Pak Jali. di website itu ada template-nya, ada SK-nya, tapi belum ditandatangani lagi, belum disahkan. Saya ini bagaimana prosesnya Pak Fajar biar bisa disahkan oleh Kadis untuk penilaian kinerja, mungkin bisa dibantu mungkin. Sama Bu Eka juga kemarin sudah baca juga kayaknya kemarin Bu Eka yang profit yang kinerja itu. Gimana Bu Eka?
Nampaknya Bu Eka lagi nggak di depan kamera. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada masukan? Kalau tidak ada, kita mau foto bareng dulu. Oh ya, lupa saya apa? Bu Izin Eka Pak sudah bikin Sekdi. daftar hadir? Sudah Halo, bikin daftar hadir belum? izin Pak Sekdi. Saya lagi nyapu Pak Sekdi di ruangan. Iya Pak, sambil nyapu Pak. Gimana Pak? Tadi saya dipanggil ya katanya Pak. Enggak, itu tadi pertanyaan dari Pak Ghazali tentang masalah Ya, apa indikator kinerja. Katanya Bu Eka sudah baca juga. untuk apa? Gimana tadi Pak? Saya belum terkopi. Silakan Yang Pak SK, Ghazali jelaskan lagi. yang SK itu SK kinerja itu Bu Eka, SK penilaian kinerja puskesmas yang per klaster kan sudah kita diskusikan kemarin sudah Oh, via WA. Oh ya itu bisa oh nggak yang dinaikkan itu kan masih sudah oke. ditandatangani Pak Kadis? Ya belum dinaikkan itu soalnya tentang Pak Kadis. Gimana prosesnya supaya bisa ditandatangani Pak Kadis itu? Oh itu masukin di Sri Kandi aja Pak bisa. Mau lewat Langsung perencanaan ya? atau mau lewat yang primer bisa. Oh, Tapi kalau langsung aja terkait berarti ya? kinerja kan ya biar lewat perencanaan aja langsung. Jadi koordinasinya nanti karena kan laporan PKP kan masuk ke perencanaan ya. Betul betul. Nah, Nah, biar dari PKP aja langsung Pak naik Sri Kandinya. Dari PKP, dari perencanaan. nggak perlu rapat-rapat kita nggak usah nggak apa ya? Tergantung Pak Sekdes gimana Oh iya Pak? gimana Pak? Oh enggak, kalau apa? Biar ada ininya Bu, ada apa nih? Kalau yang namanya SK Bupati, itu SK Bupati atau SK Kepala Dinas? Kadis Pak. Kalau Kadis itu ada ininya Bu, telan stafnya. Ya Pak, nanti bisa dibuatkan. Nanti saya Ya, sama Pak Ghazali sama-sama bisa. oke. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau dari saya cukup aja Pak. Oke. Oke. Kalau tidak ada, ini saya share ini ya, apa? Saya share alamat untuk isi daftar hadir. Silakan mengisi daftar hadir saya masukkan di chat ya. Kita tunggu sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah dimasukkan di kolom chat ya. Silakan saya tunggu sekitar 1 menit ya, karena mengisinya nggak lama. Itu cuma 4 pertanyaan saja. Nama, instansi, kemudian apa, jabatannya apa, kemudian nomor HP. Silakan diisi daftar hadirnya. Silakan yang di dinas kesehatan juga mengisi daftar hadir. Nah, kalau pakai laptop ngisinya nggak sampai 1 menit ya, selesai. Wah, cepat ini sudah 17 orang yang mengisi. Silakan, ini peserta kita ada 57 orang ya. Masih ditunggu yang belum mengisi. Tolong pimpinan Pusmas mengingatkan stafnya untuk mengisi daftar hadir. Kemudian untuk yang di dinas pun juga untuk mengisi daftar hadirnya. Nana Rawa sudah, Papua Silir, Barimba, kemudian Langkong, Mandomai, Lupa, Tanamas, Pujon,
tambahan baru, telepon tunai. Ini paling kau 2 orang ya. Rata-rata 1 orang yang ikut. Yang 2 orang ini Panamas, Rawa 1, Dadauk 1, teman baru juga 2 nih. Cuma karena beda tulisannya aja akhirnya jadi hitung satu-satu. Memang harusnya kalau bikin daftar hadir nih kalau mau tahu orang nggak salah tulis itu harus bikin pakai daftar. Cuma nah ini lagi males bikin daftarnya ya, sehingga nanti pengisiannya akhirnya nggak standar. Nah, beda titik aja dianggap terpisah ya. Nah mungkin ini rata-rata dihitung satu-satu nih. Kupang, Pangkal, Tulisan Tengah, paling kau ada 2 juga. Melati, Indomai, lupa banyak ya, Dedok ya. Ini kayaknya ada salah isi nih. Oke, ini sudah 41 orang, masih terus berjalan. Ini ada tadi pesertanya 57. Ya, silakan masih ditunggu. Nah, dinas kesehatan aja karena nulisnya beda-beda, akhirnya terpecah-pecah ya. Ada yang nulisnya dinas kesehatan Kabupaten Kapuas, ada yang Dinkes Kapuas, ya. Huruf besar huruf kecilnya dihitung berbeda juga rupanya. Sangat berpengaruh. Ini nggak kelihatan kayaknya dari Sungai Pinang, mungkin Ibu Asti lagi di jalan kali ya. Sama Pak Priantono, Sungai Anyu. Oke, ini angkanya sudah 44, mungkin yang lain lagi nggak di depan kamera. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, kita akan foto bareng. Ya, dibuka kameranya. Silakan dibuka kamera, mau foto bareng. Nah, ini Pak Jumatio sudah di kantor yang baru. Oke. Mbak Yasinta mau buka kamera apa enggak? Nah, Bu Eka, Rizky, Tamban Baru, Eliazhar, Aldi, Mbak Devi dari Klinik Nurul Hasanah, Bu Sinta, Flotelot, Siti, Marowiyah, Dr. Gigi Baltazar, Tarno Saputro, Eka Arianti Putri, Eli dari Kumpunai, Bu Luisa, Usmas Panamas, M. Suryana, Nahru PKM Tamban Baru, Pak Beni, Bu Entin, Pak Mukhyar, kalau mau ikut dipoto, Bu Maya Hugo, Pak Daniela, kemudian Hidayatun Nisa, Usma Sunyahanyu, Selsia Dwi Cahyani. Nah, kayaknya banyak yang kira. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian ya, ini ada 3 layer ya. Yang mulai dari yang pertama, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Izin live, Pak.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam.